annahu law qara'al musalli ayatan, bahwasanya jika orang yang sholat itu membaca satu ayat, aw sami'a ayatan, atau dia mendengar satu ayat, fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada menyebut nama Nabi, lam tundabis sholatu alaihi, tidak disunatkan untuk membaca selawat kepadanya. Lagu andine baca dia batal sembahyang, dia sunatan. Lagu andin refleks kan baca kena menu. Namun Nabi Muhammad dia sunatan, apalagi Nabi Ibrahim kanca Nabi Musa. Angkat lawan namun imam baca sufi Ibrahim Musa alaihi salam, dua salahan. wala tabtulus salatu bitalaffuzihi bil arabiyyati. Nah, lagu niki arak tawat masih ndek batal sembahyang tadi ngeraos. Yang kini bahas makin niki tidak batal salat bitalaffuzihi dengan melapaskan hu ayil musalli, orang yang salat jika dia melapaskan kalimat tidak batal dengan syarat bil arabiyyati, pertama dia menggunakan bahasa Arab. Kalau dalam sholat dia melapaskan bahasa Arab, yang bagaimana bi qurbatin tawaqqafat alal labzi, bahasa Arab yang merupakan bentuk qurbah. Bagaimana bentuk qurbah? Sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan-ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mana ucapan itu tawaqqafat alal labzi, qurbahnya itu tertentu dengan lapas. Artinya kalau dia tidak melapaskan itu bukan qurbah, sudah pasti kekurbahannya lapas itu kekurbahannya dengan lapas. Bermiruan kanazrin, seperti nazar. Nazar itu akan menjadi nazar apabila diucapkan. Benazar, lillahi alayya, saya wajib, saya benazar untuk ini. Yang kan sembahyang, ndik batal sembahyang. Lawan bahasa Arab kadun. Wa'itqin, atau memerdekakan budak, memerdekakan hamba. Abdi Zaidun hurrun, bahasa Arab kadun. Panjak kesearan Zaid, wah merdeka, ndik batal sembahyang. Ini ada contohnya di sini. Ka'an qala, sebagaimana dia berkata orang yang sholat itu, nazartu li Zaidin bi alfin, aku benazar ya ke Ben Zaid 1000 dinar. Aku benazar ya bersedekah jog Zaid 1 juta. Lagu bahasa Arab, bahasa Sasak batal. Harus bahasa Arab kan dekat sembahyang. Nazartu, waalaikumsalam, fadhalu. Nazartu li Zaidin bi alfin. Contoh yang nazar. Atau contoh yang kedua yang itkin, a'taqtu fulanan, aku telah memerdekakan si fulan. Yang ke sembahyang, ndik batal sembahyang. Jadi pertama menunjukkan bahasa Arab, yang kedua kurbah yang harus dilapaskan, kurbah yang tidak sah jika tidak dilapaskan. Itu yang kedua. Nanti ada syarat ketiga keempatnya di bawah. Yang pertama lapasnya dengan Arabiah, yang kedua kurbah yang sah dikatakan kurbah jika dilapaskan. Jika tidak
harus dilapaskan seperti apa? Walaisa misluhut talaffuzu biniyati saumin. Nah ini. Dan bukan semisalnya ndien pada hukum marak baru niki artin ndien pada tandek nyembatalan sembahyang. Orang yang talafuz biniyati saumin, melapaskan niat puasanya ke sembahyang, nawaitu sauma godin. Berumbi niki kan kurbah niki. Kata-kata yang kurbah. Tetapi talafuz niat itu tidak wajib talafuz, tidak harus talafuz karena niat itu di dalam hati. Maka talafuz itu bukan tawaqqufat ala lafzi kurbahnya. Sehingga batal salatnya orang yang talafuz biniyatis saumi. Au i'tikafin atau i'tikaf. Lupa berniat i'tikaf taman masjid, wa Allahu akbar, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Fi hadzal masjid lillahi taala, batal bayar. Enggak sama dengan nazar sama itkun tadi. Karena kalau nazar itkun itu tatawaqqafat ala al-labzi, al-qurbahnya. Itu bedanya. Lamun atin karena apa? Karena puasa cukup dia dalam hati. Jadi kita sholat, di dalam sholat berniat puasa, sah niat kita. Dalam sholat kita niat iktikaf, sah iktikaf kita. Sholatnya sah, iktikafnya sah. Maka sembahyang di kuhadunat iktikaf, baras bingkas salam. Terlambat nih kebega waktu kan 5 menit. Nah, nyekat sembahyang tot berniat iktikaf boleh, tapi jangan dilapaskan. Kalau dilapaskan batal salatnya. Kenapa? Li'annaha la tatawaqqafu 'alal lafzi. Karena sungguhnya dia niat puas talafuz niki kurbahnya ini, kurbah talafuz dengan niat puasa iktikaf niki la tatawaqqafu 'alal labzi, tidak disyaratkan harus dengan dilapaskan. Falam tahtaj ilaihi, maka tidak dibutuhkan, tidak usah dilapaskan ketika sedang sholat. Jadi kanggut ngeraos sembahyang lagu dengan pertama bahasa Arab, kedua dengan kalimat kurbah, kalimat yang mendekatkan diri kepada Allah, yang hanya sah dengan kata-kata saja, dengan dilapaskan saja. Wala bidu'ain jaizin, dia maktub kepada bil arabiyah, ai kanggo niki ndik batal sembahyang dengan melapaskan dengan menggunakan arabiyah. Kemudian bidu'ain jaizin, dengan doa yang boleh. Berdoa lagu bahasa Arab, kalau berdoa ndik batal sembahyang. Walau li ghairihi, sekalipun doa itu untuk orang lain. Misalnya ke sembahyang, apa yang berdoa? Allahumma urzuqni jariyatan, Allahumma urzuqni zaujatan. Ini dalam contoh niki, wa fi fatawa Ramli, di dalam fatwa Imam Ar-Ramli, jawazu boleh dia berdoa ketika sholat, Allahumma rzuqni jariyatan, ya Allah beri rezekikanlah aku jariyah, hamba perempuan yang masih perawan, au zaujatan atau istri, farjuha qadra kaza, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Niki ndek kengaran niki yun. Ndek kartian niki. Di sarahnya. Perempuan yang farajnya seukuran ini. Lalu dan berdoa. Kanggun macam ni. Kanggun. Lagu dia sak sunat. Cuma jarak dengan benda niki kanggun. Jadi kena untuk menarikkan apa itu doa jaiz. Kalau doa yang tak boleh itu adalah doa yang memutuskan silaturahim, yang dalam suara yang keras. Dengan suara yang keras, dengan suara talafuz. Makanya boleh dengan bahasa Arab. Tetapi kan boleh itu bukan berarti harus, bukan berarti mustahab, bukan berarti
dianjurkan, cuman tidak membatalkan sholat. Kan ini kita membicarakan mengenai yang membatalkan sholat. Apakah jika ada orang berdoa ketika sholat, doanya dengan bahasa Arab, batal apa ya sholatnya? Ini pertanyaannya. Jawabannya tidak batal. Kalau doanya pertama Arab menggunakan bahasa Arab, kedua doanya doa yang boleh, bukan doa yang tidak boleh. Syarat yang ketiga keempat ada nih, bila ta'liqin wala khitabin li makhluqin fihima. Fihima kembali ke kurbah, kembali ke doa. Jadi syarat berikutnya, boleh orang bertalapus melapaskan kalimat dalam sholat itu yang pertama dengan bahasa Arab, yang kedua dengan kalimat kurbah atau kalimat doa, yang ketiga tanpa ada ta'liq dan tanpa ada khitab dalam kata-kata tersebut. Kalau berisi ta'liq walaupun bahasa Arab, walaupun doa, walaupun kurbah, batal. Kalau ada khitab, tapi kan khitab niki kamu, mengajak orang berbicara, engkau, ada kata engkaunya, namanya khitab itu. Walaupun itu kurbah, walaupun bahasa Arab, walaupun kurbah, walaupun doa, tetapi ada khitabnya, batal. Jadi kurbah yang tidak ada khitab dan ta'liq, doa yang tidak ada khitab dan ta'liq. Yang boleh talapus itu bahasa Arab, yang kedua kurbah yang harus diucapkan, yang tidak mengandung ta'liq dengan khitab. Yang kedua bahasa Arab, doa boleh, doa jaiz yang tidak mengandung ta'liq dan khitab. Berembiruan lamun sak mengandung ta'liq. Di akhir batuk misal niki. Ada di selanjutnya di misalnya. Fatabtulu bihima, maka batallah solat dengan keduanya. Bila kembali keduanya ini, jika ada ta'liq dan jika ada ta'liqi, ketika ada ta'liq, batallah dengan keduanya, kembali ke kurbah dengan doa. Kurbah ada ta'liq atau doa ada ta'liq, batal. Berbiruan, ka'in syafallahu maridi fa'alayya atqu raqabatin. Ini berta'liq niki. Ta'liq nazar. Nah, ini berta'liq nazar berta'liq niki dalam kurbah. In syafallahu maridi, jika Allah menyembuhkan penyakitku, fa'alayya atqu raqabatin, maka yek bebasan supu panjang. Maka niki itkun kurbah, akan tapi ada ta'liqnya. Nabi ta'liqkan in syafallah, yunin kenyakan sembahyang, in syafallahu maradi fa'alayya itku raqabatin. Andai kesalahan penyakit ya bebasan sepo panjang, maka hukumnya batal sholatnya karena ada ta'liqnya. Atau doa, nabi teman doa nih kita ta'liq, Allahumma ghafirli in syi'ta, ta'liq dengan in syi'ta. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, in syi'ta, ala memilih. Seolah ini berdoa niki, ala memilih ampunan ki, Allah ampunan ku niki batal karena ada ta'liq. Wa kaza inda khitabi makhluqin ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula batal hukumnya jika ada khitab
untuk makhluk selain Nabi. Jadi kalau khitab untuk Allah, memang itu salat kita kan, iyyaka na'budu, kepada Allah khitabnya, engkaulah yang kami sembah. Khitab ke Nabi tidak batal. Contohnya assalamu alayka ayyuhan nabi, jagat tahiyat. Jadi seakan-akan ketika kita salat menghadap Allah niki kenyaket menghadap Allah, jangan digambarkan, karena tidak boleh kita menggambarkan lagu seakan-akan kita menghadap sang raja di raja Allah, kemudian di sampingnya ada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan pamit mengatakan at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, penghormatan kepada Allah, selamat kepada engkau wahai Nabi. Pamit dengan. Jadi kita ada khitab. Berarti ketika sholat itu kita menghadap Allah dan Allah sedang bersama Nabi. Marak lamun menghadap jok raja, mu raja nyakeun bareng kanca menteri. Bukan kita mensekutukan raja, bukan kita menyekutukan Allah dengan Nabi, tetapi Allah sedang bersama Nabi. Yang menghadap raja misalkan, bukan kita mengatakan ada dua raja, karena kebetulan yang kita di raja ada perdana menterinya, tapi itu menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan sang perdana menteri tersebut. Ya. Kalau kita ada qurbah dan ada doa namun mengandung khitab kepada selain Nabi, batal. Contoh, subhana rabbi wa rabbika. Subhana, maha suci Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti ini khitab, doa doa yang mengandung khitab kepada selain Allah, selain Rasul, batal salatnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, muni dengan ya, subhana rabbi wa rabbika, batal salat walaupun bahasa Arab, walaupun doa, tetapi mengandung khitab. Atau lillahi alayya an a'tiqokah, benazar kayak bebasan, ada khitab kepada engkau. Lillahi alayya an a'tiqokah, saya mewajibkan diriku untuk memerdekakanmu. Kamu itu maksud dengan, maka batal walaupun ini qurbah, karena nazar termasuk qurbah tadi, bahasa Arab kadang akan tetapi mengandung khitab, maka batal solatnya. Jadi kesimpulannya, tidak batal solat orang yang melapaskan pertama bahasa Arab, yang kedua qurbah yang tidak harus dilapaskan, atau doa, yang ketiga tidak mengandung ta'liq pada keduanya, baik pada qurbah maupun pada doa. Yang keempat, tidak mengandung khitab pada keduanya, pada doa maupun pada qurbah tersebut. Bagaimana kalau khitabnya ke Nabi Muhammad SAW? Walau inda sama'ihi li zikrihi alal aujahi, sekalipun ketika mendengarkannya orang yang sholat itu disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini disarahkan oleh syarih hakaza fit tuhfatih. Ini yang di dalam tuhfah. Kalau di dalam tuhfah diartikan lurus, artikan seperti ini. Demikian pula ketika khitabnya kepada makhluk selain Nabi, itu batal sholatnya. Dan jikalau khitab kepada Nabi, sekalipun ketika dia mendengar nama Nabi tersebut langsung mengatakan
sallallahu alaika, maka tidak batal. Ada hitobnya. Maka sebut wa takdiruhu amma khitabu makhluqin huwan nabi. Adapun jika khitabnya adalah makhluk, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yabtulus shalah, maka tidak batal salat. Walau kana zalikal khitab, sekalipun khitab itu inda sima'il musalli li zikrihi, ketika orang yang salat itu mendengar nama beliau disebut, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'an samia insanan yaqulu, sebagaimana dia mendengar seorang berkata qalan nabi kaza, nyanyikan sembahyang, ada dengan dekat kena qalan nabi, langsung dia refleks mengatakan faqal musalli, orang yang salat itu mengatakan sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah, alaika, nyakan nganjeng qalan nabi, langsung kena sallallahu alaika ya Rasulullah, nyakan sembahyang. Napi hukum niki tidak batal salatnya. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian lanjut sih. Nanti nih karak Mas, harus di keterangan niki. Aku baca yang masih bawa tahun niki. Wa taqaddama 'anis syarih, telah dulu fi mabasil Fatihah, ketika kita membahas mengenai Fatihah, annahu law qara'al musalli ayatan, bahwasanya jika orang yang salat itu membaca satu ayat, aw sami'a ayatan, atau dia mendengar satu ayat, fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada menyebut nama Nabi, lam tundabis sholatu alaihi, tidak disunatkan untuk membaca selawat kepadanya. Lagu andine baca dia batal sembahyang, dia sunatan. Lagu andin refleks kan baca kena menu. Namun Nabi Muhammad dia sunatan, apalagi Nabi Ibrahim kanca Nabi Musa. Angkat laun namun imam baca sufi Ibrahim Musa alaihi salam, dua salaan. Salat pertama dia sunatan baca Nabi Muhammad doang dia sunat, apalagi Nabi lain. Saat kedua dia sunatan alaihi mau dengan dia kan alaihi. Sebut dua Nabi. Ini kan sakit mun salah, berarti kan salah ni, karena dekat la nufariqu bain ahadin min rasulih, tidak boleh kita bedakan antara Nabi dengan Nabi yang lain. Mun iki sakit mun bacaan selawat, berarti salah. Nah, jadi ndien batal lamun ya khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahwa, contoh yang kurbah ada mengandung khitab. Nazartu laka bikaza. Wak benazar ya kebeng side 100.000, batal sembahyang. Belum bahasa Arab kadun pasih empuk. Lagu Arab mengandung khitab, batal. Atau doa, contoh yang doa mengandung khitab, au rahimakallah, ada yang kebasing alhamdulillah. Apa baca? Kalau dalam kebasing baca alhamdulillah, yarhamukallah, yunin tu batal. Walaupun doa tapi mengandung khitab, yarhamukallah, batal karena mengandung khitab. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Walau limayitin, sekalipun khitabnya itu untuk mayit, sekalipun khitab itu untuk mayit membaca dengan mati julud rahimakallah ya mayit tuh, batal masih. Padahal mayit itu tidak berhak untuk dikhitab kalau sudah mati. Yang angkat dia nih kita mendoa kanggo nih dia batal. Ya syarat nih. Aku sambilan silang. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa beliau perlu untuk meletakkan goyah walau limayitin? Ya, tidak boleh lewat tengah, lewat belakang. Jalan ni kan ada sak murid anda. Ada sak engkah ngelengkah kan tiang ni kan. Masuk. Saya tidak suka.
Masuk. Makanan. Kamera. Masuk sana. Ya, ya. Abi, beliin saya kamera. Limayyitin. Kenapa pengarang kitab ini butuh untuk meletakkan walau limayyitin? Iya. Untuk sekalipun hitopnya kepada mayit. Niki beliau untuk menolak bahwa di dalam catatan beliau niki untuk menolak ada sebagian ulama yang mengatakan pengecualian khitab boleh tidak batal sholat jika khitab kepada yang tidak berhak untuk dikhitab. Beliau menolak itu, tidak sekalipun mayit pun batal. Karena beliau dalam kitab ini seperti Imam Az-Zarkasi mengatakan wastasna Az-Zarkasi wa ghairuhu masaila. Imam Az-Zarkasi dan selainnya telah mengecualikan masalah. Ihdaha, salah satunya misalkan du'aun fihi khitabun lima la yuqal. Khitab kepada orang yang tidak berakal. Ya ardi rabbi wa rabbukillah. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Khitab kepada bumi, maka tidak batal karena dia mengkhitab kepada sesuatu yang tidak berakal. Atau juga dia mengatakan apabila kita melihat hilal, kan doa kita baca doa melihat hilal. Apa doanya? Amantu billazi khalaqaka rabbi wa rabbukallah. Itu doa melihat hilal. Nuk kenyakan sembahyang mun seriuk hilal, mu iya mun baca. Kan ada khitab ini. Kalau kita kembali ke aturan yang tadi itu, maka sholatnya batal. Karena doa mengandung khitab bukan kepada Allah, bukan kepada Nabi. Akan tapi pengecualian di sini. Kenapa? Karena yang dikhitab tidak berakal. Yang kedua, iza ahassa bisyaiton. Ada orang wali atau siapa yang merasa kehadiran setan. Fa innahu yustahabbu, maka dia disunatkan ayyukhatibahu, untuk mengkhitab setan tersebut. Langsung lewat ngeraus setan niki. Nabi unit lewat ngeraus setan niki, al-anaka bila'natillah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Setan mau nyaruan niki sa makom-makom dengan tinggangan badai niki tiang hadikman badai. Nya kan sampai mau datang setan langsung Allah melaknatmu kena. A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Ndek batal sembahyang. Bahasa Imam Zarkasi. Salisuha yang ketiga, salisatuha yang ketiga, lau khatabal mayyit fi sholati alaihi. Nah, jika dia mengkhitab mayit dalam salat kepadanya, rahimakallah, afakallah, ghafarallahu lak. Nah, niki pengecualian bahasa Imam Zarkasi tidak batal. Sehingga ansa ndin berakal, wong kan berakal mayit. Contoh bahasa walihaza law qala limraatihi, karena itu jika ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya, in kallamta Zaidan fa anti talikun, lamun ngeraoskan ke Zaid ieu jadi sayang. Pakallamathu maitan, mun ngeraos kenyakan mati. Ya bukti niki bahwa ndek jabatan macam misal larak dengan kena seninan, lamun ngeraos ke Zaid ieu jadi sayang. Maka mati Zaid namun datang ada sayang ieu kita ngeraos Zaid sama mati niki. Nabi hukum niki lam tutlaq, tidak tercerai. Ndek saya. Sehingga ndek termasuk berbicara dengan mati ngerah. Mau berembela dengan lepasan tersalam kenyangkut sembahyang. Ngeraos kena waalaikumsalam batal sembahyang dengan doa yang mengandung khitab. Berembel menu. Nah, niki arak lanjutan. Wa yusannu limusallin, dan disunatkan bagi orang yang sholat
sullima alaihi, yang dilepaskan salam, diucapkan salam kepadanya. Yang kan sembahyang muarak dengan lepas salam. Apa itu sunat? Ar-raddu, sunat dia menjawab. Nabi dan berjawab bil isyarati, dengan isyarat, bukan dengan ucapan. Benar kira-kira yang berjawab mengatakan assalamualaikum isyarat benar. Nah, dia paham dia minta isyarat jawab salam. Jika sembahyang assalamualaikum. Iya bahasa nih kita harus ketawa berminta isyarat. Sunat nih hukum artinya. Artinya lamut ndek kan ndek mau pahala. Bil isyarati bil yadi, isyarat dengan tangan. Awir roksi atau kepala. Namun ulu berembe nganggo. Assalamualaikum. Tidak telu kali nganggo atau ima batal laun. Walau natiqon, sekalipun dia itu orang yang bisa bicara. Jadi sunat kadu isyarat sekalipun taut ngeraos, bukan hanya orang yang ahros yang bisa saja yang sunat dengan isyarat. Angkat lamut ojok Mekah kan sunat ya. Istilahnya kena bersalam kan Hajar Aswad. Ingkar bersalam gua penyamput sirok kan takbil ya pun wadul jabhah ya urutannya. Dia langsung nyosor cokan niki. Mendatang juga Hajar Aswad gua penjulu ya kena bersalam. Nyamput sirok kan si biwi hirung nyamput kulo kending. Iya ya. Lamut ndek mau baru isyarat. Ndek jauh isyarat. Ndek tahu sirok kan. Gimana tuh mat sirok? Langsung sekuat sih ini. Nggih. Angkala Nabi lah niki minjani dengan tongkatnya beliau. Tongkat sin demak kan si tongkat, ampun sirok tongkat. Ndek bisa dengan tangan, marak dengan goap, ampun sirok iman saat goap niki. Angkala menara misal kota amal dengan kantong nyugul cendarak niki isyarat mana-mana ngarak padanya bil isyarah artiin andi kebedui ya kedua oleh mas andek masjid saya lupa doang jauh adek saya isyarat doang kadu salah mas itu ada niatnya ini kebetulan pas jelo juma mau dia jauh kepeng semel tuh isyarat doang rut lama kan ngajaan isyarat lemut ngajak niki inggas niku bercerita wah kenyugulan nah baru ngajak niki kan dia bercerita niki cuma net isyarat andai kebedo kepeng yak nama asa ajak niki inggas niki mau bercerita baru 10.000 tambah baru pada nara nah niki ajak summa ba'dal faragi minha, kemudian dia tutup si isyarat baru niki summa kemudian ba'dal faragi setelah selesai minha minas sholati bil labzi ai rudda bil labzi ya ampun jawab dengan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Rakaat pertama tentang lepas salam kengonek berutang idap tuh enggak salam tuh ya jawab salam lagu sunat hukum dia wajib kan jawab salam hukum wajib nah lagu lemut sembahyang sandik itu dia wajib jawab salam dia wajib jawab salam jadi arak syarat jawab salam niki wajib pertama ndeknya ke kegiatan maknanya ngaji maka dengan lepas salam dia wajib jawab salam lagu ada jawab enggak apa-apa sunnah atau ada kata-kata yang mendahului salam maka tidak wajib menjawabnya dengan assalamu qoblal kalam salam itu sebelum ada kalam kalau ada ucapan dulu maka tidak wajib lagi misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, sekedip dengan berjawab
Kan sekali. Assalam, dah kan dijawab makin kedua niki wong kan wajib. Pertama niki tak wajib. Lagu biasa di ramian. Kedua. Namun bismillah dulu ya. Bismillah termasuk kalam. Maka enggak wajib namanya. Lagu tetap sunnah. Karena hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Orang mendoakan kita baik, maka kita pun balas dengan kebaikan dengan doa. Mulai ya bismillah atau salam langsung. Di sini dalam pengamatan dewek dia ada dua pendapat. Kalau di kalangan NU misalkan, beliau bahkan di Basul Masail di Jawa telah mengatakan bahwa assalam qoblal kalam, harus salam dulu sebelum termasuk bismillahirrahmanirrahim, termasuk kalam. Kenapa? Karena al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Bismillahirrahmanirrahim termasuk kalam. Bahkan kata hasil teman-teman di Jawa mengatakan, kalau meyakini baca bismillah disunatkan sebelum salam, maka itu termasuk bid'ah. Kalau meyakini harus sunat bismillah dulu baru salam. Kalau meyakini seperti itu keyakinannya itu yang bid'ah. Jadi tapi kalau tidak meyakini, tetapi yang kedua, teman-teman misalkan dari teman-teman kita di Al-Mukarram dari Nahdlatul Wathon misalkan, beliau mengambil dalil kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa al-aqta. Kullu amrin zibalin la yubda'u bil hamdalah bahwa aqta. Dua kan iki, bismillah dengan hamdalah, sehingga beliau menggabung bismillah wa bihamdi. Nah, itu untuk supaya dua-duanya dimasukkan. Allah alam mana yang lebih, tapi mereka punya dasar-dasar sendiri. Jadi itu kemudian menjadi kekhasan. Jadi, ada dasarnya dan menjadi khususiat, menjadi ciri, menjadi bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu teman-teman kita dari NW. Kalau langsung assalamualaikum, berarti teman-teman kita punya NU atau sama-sama haji mungkin bismillah kita atau assalamualaikum. Jadi niki untuk menyikapi supaya kita tidak saling niki menyalah-nyalahkan. Mereka punya dalil sendiri-sendiri, punya dasar sendiri-sendiri. No salah pada gawe pada salah-salahan, menyempati ulah juluk baru salahan, bedait bae nyumpak endah salah. Sampai mana tadi? Wa yajuzur raddu, dan boleh dijawab. Boleh niki bukan sunat, boleh kalau mau menjawab bukan dengan isyarat tapi dengan lafaz, boleh dijawab dengan alaihis salam, tidak menggunakan alaikas salam, tidak menggunakan wa alaikumus salam, tetapi wa alaihis salam. Itu boleh. Kenapa? Karena doa tidak mengandung khitab, tetapi dia gaib. Kat tashmitu, sama seperti tasmid bi rahmatillah, dengan rahmat Allah, dengan kebasing mungkin alhamdulillah, maka kita yang mendengarkan mengatakan rahimakallah. Boleh apa tidak? Kalau sholat boleh kalau diganti dengan rahimahullah. Sama seperti tasmid, mendoakan orang yang bersin, yang mendapatkan rahmat Allah. Tidak wajib, cuman disunatkan. Wali ghairi musallin ay wa yusannu li ghairi musallin, maktub kepada wa yusannu li musallin, sunat kepada orang yang sholat yang dilafazkan salam. Dan sunat, maka di sini wali ghairi ay wa yusannu, dan disunatkan bagi orang yang tidak sholat
disunatkan bagi orang tidak sholat, raddu salami tahalluli musallin, menjawab salamnya orang yang telah selesai dari sholat. Napisit tahallul sembahyang, napisit ihram dengan sembahyang, napisit tahallul assalamualaikum dengan sembahyang kan ini. Ihramnya dengan takbiratul ihram, tahallulnya dengan assalamualaikum. Napi dan tahallul, yang tadi haram menjadi halal. Yang tadi dia haram bicara karena sholat, sekarang boleh dia bicara kalau sudah salam. Maka orang yang sholat itu kan mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu sandik sembahyang makin niki. Ya jawab sandik salam dengan sembahyang niki. Ini pertanyaannya. Apakah kita yang tidak sholat mendengar orang yang sholat salamnya adalah tahallul sholat, bukan salam yang sengaja dia ucapkan kepada kita, tapi salam yang memang untuk mengakhiri sholatnya, maka kita yang tidak sholat sunnat menjawabnya, bukan wajib. Kalau di luar kan wajib. Ini sunnat menjawab salam orang yang selesai sholat, tahallul sholatnya. Tidak wajib, hanya sunat saja. Waliman atasa fiha, dan sunat bagi orang yang kebasing fiha episolati. Sunat dan sunat bagi orang yang kebasing, bersin ketika dalam keadaan sholat. Apa yang dia sunatkan? Ayyahmada, mengatakan alhamdulillah. Nyakit sembahyang kebasing sunat terkena alhamdulillah. Wa yusmi'a nafsahu, lagu pedengah diri doang, tidak nyurak. Orang dengan baca yarhamukallah ini cukup alhamdulillah. Lamun kebasing. Nyakit sembahyang pun sunat terkena alhamdulillah. Yang kan. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu jalla wa ala wa atam wa sallallahu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihi zulam bil futuhi wal munuhi wa salahil jasad wa ruh lana wa li ahibbaina ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.